Hai sahabat cerita menarik, namaku Jerry. Umurku baru 21 tahun. Aku belum bekerja, sudah kesana kesini mencari pekerjaan, namun belum juga aku dapatkan. Karena kan aku masih menganggur, banyak warga menyuruhku untuk menjadi bendahara di daerah rumah. Kebetulan aku tinggal di suatu perumahan. Sebut saja perumahan cerita menarik. Warga di sana sangat mempercayai aku untuk mengurus masalah sosial di sana. Tentang lomba 17 Agustusan, Karang Taruna, dan yang lainnya. Karena memang aku sangat aktif di organisasi. Suatu hari, ada warga yang sakit bernama Pak Tama. Dia berumur sekitar 50 tahun. Dia sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun hanya ada istrinya yang menjaga bernama Bu Dewi, berusia 40 tahunan. Mereka memiliki satu anak yang usianya kurang lebih sama denganku. Namun, kuliah di luar kota. Warga di rumahku pada berdiskusi untuk membantu keluarga Pak Tama dan Bu Dewi untuk meringankan beban biaya dan orang yang membantu menjaga Pak Tama. Kami semua berdiskusi untuk berapa biaya patungan dan mereka menunjuk aku untuk bergantian dengan Bu Dewi menjaga Pak Tama. Aku awalnya menolak karena kagok dengan Bu Dewi. Namun karena semua warga meminta aku untuk membantu Bu Dewi, akhirnya aku menyetujui. Pertama aku berjaga adalah malam hari bergantian dengan Bu Dewi. Aku seperti orang pada biasanya, berjaga sambil bermain handphone. Dan di tengah malam, keluar sejenak untuk merokok. Sekitar jam 12 aku tidur, namun tidurnya di luar. Tidak boleh di dalam ruangan. Keesok harinya, bergantian dengan Bu Dewi. Lalu malamnya, aku kembali ke sana sekitar jam 7 malam. Bu Dewi lalu pulang berselang 30 menit. Bu Dewi kembali ke rumah sakit karena, kata dokter, kondisi Pak Tama semakin memburuk. Jadi, aku dan Bu Dewi berjaga berdua, makin saling mengobrol, dan Bu Dewi bercerita tentang sakit Pak Tama dan urusan keluarganya. Aku hanya sebagai pendengar. Aku dan keluarga Pak Tama memang sudah dekat. Namun, karena hal ini aku makin dekat dengan Bu Dewi dan Pak Tama. Malam harinya, kami ingin istirahat tidur, tapi tempat biasa, Bu Dewi tidur, sudah dipenuhi orang. Jadi, kami mencari tempat lain, hanya ada lorong buntu yang kosong. Sedangkan di sana, gelap dan sempit. Karena tidak ada pilihan, akhirnya kami tidur di sana. Untungnya masih cukup untuk aku dan Bu Dewi. Kami tidur hanya beralaskan kardus. Sebelum tidur, kami pun ngobrol sejenak sampai akhirnya Bu Dewi tidak terdengar lagi suaranya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Karena selimut hanya satu, aku disuruh Bu Dewi untuk masuk ke selimutnya. Tubuhku dan Bu Dewi jadi bersentuhan. Bu Dewi membelangi aku. Aku mulai tidak karuan karena tongkatku menyentuh bodong Bu Dewi. Semakin lama semakin kekar dan perkasa. Aku takut Bu Dewi terasa. Ada hal yang membuat aku kaget. Tangan Bu Dewi tiba-tiba ke belakang dan memegang tongkatku. Hatiku langsung dok-dik-duk. Tapi tangan Bu Dewi malah menaikkan tongkatku. Dielus dan dikocok sama Bu Dewi. Aku jadi semangat dan aku juga mulai meraba gunung. Bu Dewi, dia mulai berbalik ke arahku dan memulai menciumku sampai aku dan Bu Dewi bergelut lidah. Aku mulai melucuti pakaian bawah Bu Dewi. Aku mainkan apeunya sampai Bu Dewi berbalik badan. Lalu, aku masukkan tongkat saktiku ke ape Bu Dewi. Terasa nikmat dan sempit. Saking aku sudah diselimuti birahi. Aku ganti gaya, aku berada di atas Bu Dewi. Sampai kami lega, serta lemas. Esok harinya Bu Dewi bercerita kalau tongkat Pak Tama sudah tidak bisa tegak sejak 3 tahun lalu karena Pak Tama mengidap penyakit gula. Siang itu ibu tetangga kami berkunjung dan menyuruh aku dan Bu Dewi untuk pulang dulu agar bisa mandi dan mengambil keperluan kami. Akhirnya, aku dan Bu Dewi pulang dengan motorku. Aku antar Bu Dewi ke rumahnya, lalu aku pulang untuk mandi. Selesai mandi, aku langsung ke rumah Bu Dewi dan menunggu di teras rumah. Tak lama Bu Dewi memanggil aku untuk menunggu. Di ruang tamu, saat itu Bu Dewi keluar hanya dengan handuk. Aku lalu masuk, lalu menutup pintu. Aku sudah mulai gairah
karena melihat bagian-bagian sensitif Bu Dewi. Aku pun langsung masuk ikut ke kamar mandi, dan kita melakukan hal seperti semalam. Kali ini kita mencoba berbagai gaya, helikopter dan sebagainya. Setelah selesai, kami langsung kembali ke rumah sakit. Tadinya aku hanya ingin mengantar Bu Dewi, dikarenakan ada telepon kalau Pak Tama keadaannya semakin memburuk. Aku jadi ikut berjaga untuk menemani Bu Dewi. Umur memang tidak ada yang tahu. Akhirnya Pak Tama menghembuskan nafas terakhirnya di sore itu. Seminggu setelahnya, rumah Bu Dewi mulai sepi dan anaknya pun telah kembali ke kota tempat dia kuliah. Aku yang jadi sering menemani Bu Dewi karena memang disuruh oleh warga sekitar. Dan mereka juga tidak curiga dengan kami. Aku jadi sering meminta ke Bu Dewi. Bahkan hampir setiap hari kita lakukan hal itu. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, Bu Dewi pindah rumah karena disuruh anaknya untuk tinggal bersama.